Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus leptin. Nah, di sini yaitu ini ya A, B, C, D, E. Ingat-ingat ya si grafik ini. Kemudian juga study topik yaitu weight regulation, yaitu artinya regulasi berat badan. Model use yaitu experimental mouse model, model tikus eksperimental. Kemudian juga genetic change yaitu knockout mice are created with homozygous mutation in the leptin receptor gene. Artinya yaitu perubahan genetik tikus knockout dibuat dengan mutasi homozigot pada gen reseptor leptin. Effect of mutation yaitu efek mutasi prevents leptin from binding to its receptor, yaitu leptin tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Block the normal leptin signaling cascade, yaitu artinya jalur sinyal leptin normal menjadi terhambat. Feeding condition yaitu mice are allowed to feed at will. Kondisi makan yaitu tikus diberikan makan sesuka hati atau ad libitum. Nah, kemudian juga measurement compared with the control mice, yaitu pengukuran yang dibandingkan dengan tikus kontrol. Body mass index atau BMI, serum leptin levels yaitu indeks massa tubuh atau BMI, kadar leptin serum. Graph information yaitu area C represents the normal leptin between BMI dan juga leptin in the control mouse. Artinya area C menunjukkan hubungan normal antara BMI dan juga leptin pada tikus kontrol. Ini area C itu di sini. Kemudian juga, which area represents the expected relationship between BMI and serum leptin levels in a leptin receptor mutant mouse, yaitu artinya area manakah yang menunjukkan hubungan yang diharapkan antara BMI dan juga kadar leptin serum pada tikus dengan mutasi reseptor leptin. Jadi pilihan ini ya, baiklah di post terlebih dahulu. Correct answer-nya itu B, yaitu sebelah sini. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini inti konsepnya leptin sama dengan hormon kenyang dari lemak. Semakin banyak lemak tubuh maka menyebabkan semakin tinggi leptin. Pada mutasi reseptor leptin, leptin ada dan juga tinggi, tetapi tidak bisa bekerja karena reseptornya rusak. Jadi hasilnya itu BMI tinggi plus leptin tinggi, yaitu kita pilihan B ini. Pertama, apa itu leptin? Leptin adalah hormon yang dibuat oleh sel lemak atau adiposit. Fungsinya memberi sinyal ke otak, yaitu lemak tubuh sudah cukup sehingga berhenti makan. Jadi leptin normalnya menyebabkan nafsu makan turun, rasa kenyang naik, dan juga berat badan lebih terkontrol. Nah, kemudian juga 2 adalah cara kerja leptin di hipotalamus. Leptin bekerja di arkuat nukleus hipotalamus. Efeknya ada 2, yaitu A, menurunkan NPY. NPY sama dengan neuropeptide Y. Fungsinya meningkatkan nafsu makan. Leptin akan menurunkan NPY sehingga nafsu makan turun. B yaitu meningkatkan POMC, yaitu menghasilkan alpha MSH. POMC akan dipecah menjadi alpha MSH. Alpha MSH menyebabkan rasa kenyang. Jadi leptin naik menyebabkan NPY turun plus alpha MSH naik sehingga nafsu makan turun. Nah, 3 yaitu apa yang terjadi pada tikus mutasi reseptor leptin. Tikus ini punya mutasi pada leptin reseptor gen disebut DB atau DB mouse. Masalahnya adalah leptin tetap diproduksi normal oleh sel lemak, tetapi reseptor leptinnya rusak. Jadi otak tidak bisa menerima sinyal kenyang. Akibatnya otak merasa tubuh masih lapar, padahal leptinnya tinggi. Maka tikus menjadi hyperfagia sama dengan makan berlebihan, obesitas berat, BMI tinggi, leptin serum tinggi. Karena semakin banyak lemak menyebabkan semakin banyak leptin diproduksi. Maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian juga 4, kenapa leptinnya tinggi padahal sinyal leptin gagal, yaitu karena masalahnya bukan pada produksi leptin. Masalahnya ada di reseptor leptinnya. Analogi mudahnya itu leptin sama dengan pesan WhatsApp sudah kenyang. Reseptor leptin sama dengan HP penerima pesan. Pada DB atau DB mau yaitu HP-nya rusak. Pesan tetap dikirim banyak tapi tidak dibaca. Karena tikus makin gemuk, sel makin banyak sehingga leptin makin tinggi.
Kenapa pilihan lain salah, yaitu A, BMI tinggi plus leptin rendah, yaitu salah untuk mutasi reseptor leptin. Ini cocok untuk kondisi mutasi gen leptin disebut OB atau OB mouse. Pada OB atau OB mouse, yaitu leptin tidak diproduksi dengan baik. Otak tidak mendapatkan sinyal kenyang, tikus makan banyak, obesitas itu rendah ya, di sini A. Nah, kemudian juga obesitas berat tetapi leptinnya rendah. Pilihan A benar bila leptin production defect, yaitu atau OB mouse. C yaitu BMI normal plus leptin normal di sini ya. Ini kondisi normal. Pada tikus normal, leptin dibuat sesuai jumlah lemak, reseptor leptin berfungsi, nafsu makan terkontrol, BMI normal, leptin normal. Pilihan C benar bila tikus kontrol normal. D itu BMI rendah plus leptin rendah ya di sini ya. Tidak cocok untuk tikus mutasi reseptor leptin. Ini cocok pada kondisi lemak tubuh sangat rendah, misalkan starvation atau kelaparan lama, malnutrisi berat, lemak tubuh sedikit. Karena sel lemak sedikit sehingga leptin rendah, pilihan D benar jika prolonged starvation atau fat store rendah. E yaitu BMI rendah plus leptin rendah, leptin tinggi. Salah untuk mutasi reseptor leptin, yaitu jika reseptor leptin masih normal, leptin tinggi akan memberi sinyal kenyang kuat sehingga makan turun, berat badan juga turun. Ini bisa terjadi bila ada pemberian leptin dari luar atau exogenous leptin pada individu dengan reseptor normal. Pilihan E benar bila di sini ya, leptin tinggi dengan reseptor normal sehingga nafsu makan turun menyebabkan berat badan turun. Ringkasan super simpel yaitu kalau kondisinya normal, BMI normal, leptinnya normal. Kenapa? Yaitu leptin dan juga reseptor normal. Kemudian juga kondisi reseptor leptin mutasi atau DB BMI tinggi, leptin tinggi. Kenapa? Leptin ada tapi tidak bisa bekerja. Kemudian juga leptin gain mutation atau OPOB. BMI tinggi, leptinnya rendah, leptin tidak diproduksi. Starvation, BMI rendah, leptin rendah, lemak tubuh sedikit. Leptin tinggi plus reseptor normal, yaitu BMI-nya rendah, kemudian juga leptinnya tinggi, sinyal kenyang kuat. Nah, jawaban akhir yaitu B, karena pada mutasi reseptor leptin, tubuh tetap membuat leptin. Tetapi otak tidak bisa membaca sinyal leptin. Akibatnya tikus makan terus, menjadi obesitas, dan juga kadar leptin meningkat karena massa lemak bertambah.